dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dirimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu,
setiap kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Sepanjang kami hidup Tuhan, Kau terus mengizinkan kami yang baik terjadi dalam hidup kami. Bahkan pagi ini kami ada, kami sehat. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru yang Tuhan masih berikan buat kami. Tuhan, pagi ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian penyembahan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan disenangkan dan kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami mau biar ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin, Kau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama kami, mereka yang masih beribadah di dalam rumah mereka bersama keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan. Curahkan kuasa Tuhan, curahkan kasih setia-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar sepenuhnya ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat tertabur dalam hati kita dan kita dapat melakukannya hari lepas hari. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda
Biar setiap kami ada untuk menggenapi setiap firman yang Kau nyatakan bagi kami, Kau sampaikan bagi kami. Hidup kami ada untuk menggenapi setiap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Walaupun ketika ada badai, ada tantangan, ada cobaan, ada rintangan, ada halangan. Walaupun ketika kami ada di padang belantara, di padang gurun, bahkan sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, biar ketika Engkau ada di sana, kami tetap ada untuk menggenapi setiap rancangan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah hilang, yang terus masih berlaku bagi kehidupan kami sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Engkau terus menunjukkan dan membuktikan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu bagi setiap kami. Tapi Engkau Tuhan yang setia untuk menggenapi setiap janji-Mu bagi kami. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada dan kami boleh bertemu kembali. Dan beberapa anak-anak-Mu belum ada bersama-sama dengan kami. Kami memulai dengan ibadah kami kembali. Setelah sekian bulan lamanya kami harus ada di rumah kami masing-masing. Tapi Engkau telah membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang terus menjaga setiap kami dalam keluar masuk kami sampai dengan saat ini. Tidak ada kabar celaka yang kami dengar, tidak ada kabar celaka yang kami terima. Tapi kami tahu bahwa kalau hari ini kami masih ada, kami masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa Engkau terus menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terus pimpin sertai kami dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Agar setiap jalan-jalan kami, langkah-langkah kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Di dalam keadaan apapun yang akan terjadi di depan kami, satu hal yang tetap kami percayai bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kami. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang terus menyertai langkah-langkah kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Dalam anugerah kami ada pagi hari ini. Belas kasihan Tuhan terus melingkupi kami. Belas kasihan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang akan menopang kami, yang akan memberi kekuatan bagi kami, yang akan memberi semangat bagi kami, yang akan menolong kami untuk kami boleh berjalan melangkah maju ke depan. Sekalipun ada badai di depan kami, tapi kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami untuk kami melewati setiap badai, setiap tantangan, setiap persoalan yang harus kami jalani, yang harus kami hadapi. Kami percaya hanya firman-Mu yang akan memampukan kami. Firman-Mu yang akan memberi kekuatan baru. Dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang akan terbang tinggi mengatasi setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan yang harus kami hadapi di depan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Nyatakan pribadi-Mu ya Allah Roh Kudus. Dan menolong setiap kami sehingga kami makin memahami akan keinginan Kristus. Kami akan makin mengerti akan pribadi Kristus dan apa yang menjadi kerinduan Kristus bagi hidup kami. Dan kami terus mengerjakannya sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang belum berada bersama-sama dengan kami. Ataupun mereka yang sedang dalam perjalanan, Allah lindungi, jagai mereka. Mereka yang sedang masih beribadah di rumah, Allah berkati mereka.
Roh-Mu jumpai mereka dan terus beri kekuatan baru bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tempat ini, kuduskan tempat ini, sucikan tempat ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh yang bukan berasal dari Kristus yang mempengaruhi penyampaian firman Tuhan, kami sepakat sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disingkirkan dari tengah-tengah kami. Dan biar kuasa Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur hari ini walaupun belum semua bisa beribadah. 3 bulan lamanya kita, ya kurang lebih 3 bulan kita ada dalam ibadah rumah kita masing-masing, ibadah rumah tangga, ibadah keluarga tiap hari Minggu. Dan saya percaya bahwa corona ini juga ada sisi positifnya bagi gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan yang jarang membangun mesbah akhirnya harus membangun doa di rumah. Dan saya dorong supaya jangan karena corona kita berdoa. Saudara, kalau karena corona kita berdoa, maka itu berbahaya. Jadi saya dorong supaya pertahankan apa yang sudah ada, bangun mesbah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Suami istri, suami harus berperan sebagai imam untuk membawa keluarga kepada Tuhan. Itu kalau orang tua tunggal, bawa anakmu supaya terus bangun hubungan dengan Tuhan, karena itu yang akan menjadi kekuatan kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang tetap kita percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji, yang selalu setia untuk menggenapi janji. Dan saya percaya saudara dan saya hidup bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Saudara dan saya bisa bertahan sampai hari ini, kita tahu bahwa karena ada pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami berdiskusi dengan beberapa teman, saya bilang NTT ini ajaib, gitu ya. Saudara lihat daerah-daerah yang lain diporak-poranda oleh COVID, saudara. Tapi NTT itu tenang, aman, begitu. Apalagi slow, ya. Akhirnya semua sekarang sudah sembuh dan jadi kembali zona hijau. Artinya apa? Artinya Tuhan terus memperhatikan saudara dan saya, dan Dia tidak ingin untuk membuat saudara dan saya celaka. Sehingga kita masih beraktivitas sampai hari ini, itu oleh karena anugerah Tuhan. Yang sangat sulit hari ini adalah yang mau keluar dari sini, gitu ya. Pak Alek harus pulang ke Mataram untuk melanjutkan tugas selesai cuti. Itu ternyata tidak bisa karena harus minta surat dari rumah sakit, tes COVID, harus karantina, gitu ya. Dan rentetannya cukup panjang. Tapi tadi malam saya lihat sudah ada kebijakan baru dari pemerintah. Karissa juga harus berangkat kuliah dari Maret, akhirnya tertunda sampai sekarang masih disoe, gitu ya. Dan itu beberapa tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong dan menyelesaikan semuanya. Amin. Ya. Saya akan coba menyampaikan firman pagi hari ini dengan singkat apa yang Tuhan taruh. Saudara, buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Matius 25. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Firman ini sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika kemarin dalam sebuah diskusi, kemudian kita bicara tentang masa-masa akhir-akhir ini, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh kita secara khusus tentang gereja Tuhan. Dan ada beberapa pertanyaan dari beberapa pendeta, dan akhirnya saya menjawab ini, dan ternyata banyak yang respon, dan akhirnya saya digerakkan untuk menyampaikan kembali ini di jemaat Tuhan. Saudara, tema pagi ini kita harusnya tentang sesuatu yang enak, tapi ternyata pagi ini kita harus makan makanan yang keras lagi.
ya tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di Lembaga Alkitab Indonesia memberi perkop gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 gadis diantaranya bodoh dan 5 gadis dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman ini ada kaitan cukup erat dengan firman-firman sebelumnya. Yaitu kalau saudara baca dari pasal 4:24, itu semua rentetan-rentetan firman yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia tentang perumpamaan akhir zaman. Saudara, ini berbicara lebih banyak tentang akhir zaman. Akhir zaman itu berbicara tentang tribulation, tentang rapture atau pengangkatan, tentang hari penghakiman, tentang hari masa kesusahan besar. Dan sampailah di pasal yang ke-25, makanya ayat yang pertama dikatakan di awal, pada waktu itu hal kerajaan surga. Pada waktu itu berarti ada kaitannya dengan apa yang disampaikan di pasal 24 bagian akhir, saudara. Karena itu saudara perlu baca, untuk lengkapnya saudara perlu baca dari pasal 24 nanti di rumah. Saudara, apa yang sedang terjadi dengan gadis-gadis ini, saudara? Saudara, ketika kita lihat bahwa hari-hari ini gereja sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19, saudara. Dan ini adalah sebuah masa perjalanan yang cukup panjang untuk gereja Tuhan. Gereja kita tidak berbicara tentang organisasi, tetapi juga berbicara tentang pribadi, saudara. Gereja, kalau di dalam kitab Matius 12 kalau tidak salah, tentang Tuhan berbicara kepada Petrus, di sana bilang, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat. Jemaat itu bukan bicara saja tentang pribadi, tentang church, tentang gereja. Jadi gereja itu lebih berbicara banyak tentang orang percaya, saudara. Nah, kalau kita lihat bahwa pandemi ini akhirnya banyak hal sedang terjadi, saudara. Di gereja Tuhan stop 3 bulan lebih tidak beribadah. Persoalannya adalah bukan gereja kita bisa beribadah bersama-sama atau tidak, tapi persoalannya apakah kita tetap menjadi orang percaya atau tidak. Kalau kita menjadi orang percaya, apakah kita masih memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan atau tidak. Di dalam kehidupan rumah tangga sudah seharusnya saudara dan saya tetap menjaga ini. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami seperti 5 gadis yang bodoh, saudara. 5 gadis yang bodoh ini bukan berbicara tentang orang yang tidak percaya, saudara. 5 gadis yang bodoh ini adalah orang-orang percaya yang hidup setiap hari mereka ada di dalam gereja. Perlu diperhatikan bahwa Yesus memberi perumpamaan yang berhubungan dengan perjamuan kawin. Itu ada kaitannya dengan gereja, saudara. Nah, kalau di tradisi Yahudi, saudara, kalau
ada sebuah perkawinan, biasanya mempelai wanita itu selalu menyiapkan dayang-dayang 10 orang yang terbaik dari orang terdekatnya, gitu ya. Jadi kalau mempelai wanita sedang menunggu mempelai pria datang, itu mempelai wanita sudah memilih 10 orang terbaik, orang-orang dekat, orang-orang yang dekat dengan mempelai wanita ini. Untuk apa? Untuk ketika mempelai pria datang, 10 orang ini menjadi dayang-dayang atau yang menyongsong mempelai pria untuk berjalan masuk di dalam pesta perjamuan kawin, saudara. Nah, ini tradisi Yahudi, sehingga Yesus mengangkat tradisi ini di dalam